Teman-teman cewek, percaya ataupun tidak, 99% rata-rata pria hampir sama kriteria calon istrinya. Tidak bicara tentang fisik ya. Kalau udah fisik ya beda-beda. Tinggi orang kan beda, warna kulit orang kan beda-beda. Tetapi kriteria yang saya maksudkan ini, rata-rata pria 99% sama. Mau dia sejahat apapun atau sebaik apapun, pasti di hatinya yang paling dalam dia memiliki kriteria calon istri idaman. Artinya memang perempuan ini adalah yang terbaik. So, ada 7 kriteria calon istri idaman rata-rata pria 99% hampir sama. Yang pertama, pria menginginkan istri atau calon istri yang penyayang. Tidak ada pria yang kemudian bercita-cita, saya pengen punya calon istri yang jahat, yang ini, yang buruk. Gak ada. Pasti rata-rata yang penyayang. Nah, untuk itu teman-teman cewek, kamu apakah perempuan yang penyayang? Itu penting banget. Biasanya akan terlihat perempuan penyayang akan terlihat dari mana? Cara dia menyayangi orang tuanya, cara dia menghargai orang lain, cara dia juga menyayangi anak kecil. Jadi dari kehidupannya akan terlihat, oh ini orangnya penyayang. Apalagi dia suka menolong, ya. Jadi itu yang pertama, penyayang. Teman-teman cewek, coba komen di kolom komentar, apakah kamu penyayang? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah pengertian. Rata-rata pria menginginkan, mengharapkan nantinya punya istri yang pengertian. Apalagi dengan kesibukannya, dengan kekurangannya, dengan masa lalunya. Bukan berarti setelah kamu pengertian terus dia jadi bebas, tidak berubah. Bukan begitu juga. Kamu pengertian dengan kekurangannya, tapi dia mesti belajar. Kamu pengertian dengan masa lalunya, tapi dia nggak mengulang masa lalunya, ya. Jadi pengertian ini juga pengertian yang benar ya, bukan yang bablas. Nah, kalau kamu tipikal perempuan yang pengertian, maka percayalah, kamu istri, calon istri idaman. Jadi itu yang kedua, pengertian. Apakah kamu pengertian, teman-teman cewek? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah panjang sabar. Saya dapati beberapa kali, ya, ada orang-orang tertentu yang tidak sabaran, buruk sekali dalam mengontrol emosionalnya. Orang kurang peka tentang dia, marah-marah. Ya, orang salah paham, marah-marah. Bahkan gak sedikit saya dapati memaki-maki. Nah, orang begini minta maaf, perilakunya buruk sekali. Orang itu menghindar, orang itu gak suka gitu loh. Tetapi kalau kamu adalah orang yang panjang sabar, ya, bisa mengontrol emosionalmu, terus kemudian kamu mengerti kalau ini diselesaikan dengan emosi, marah ketemu marah, gak menyelesaikan masalah, maka kamu adalah perempuan yang luar biasa, ya. Jadi bagi saya, seseorang yang sabar adalah orang yang rendah hati. Orang sombong sulit untuk rendah hati karena dia merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa. Jadi dia pikir ngapain panjang sabar segala macam.
Jadi kalau kamu panjang sabar, kamu termasuk perempuan yang rendah hati. Jadi itu kriteria yang ketiga. Kriteria yang keempat adalah kamu adalah perempuan yang penuh dengan syukur. Apa-apa kamu bersyukur. Gaji masih kecil, bersyukur. Usaha masih kecil, bersyukur. Ya, ada masalah, ada tekanan, tetap bersyukur. Diomongin orang, digosipin orang, tetap bersyukur. Sampai-sampai orang bilang begini, hebat dia ya. Di tengah gelombang, badai, tekanan, masalah begitu besar, dia tetap bersyukur. Jadi perempuan yang bersyukur ini sejujurnya menginspirasi banyak orang, membuat banyak orang jatuh hati, tertarik terhadap dirimu. Dan ada yang lebih penting, perempuan yang bersyukur, inner beauty-nya, kecantikan yang dari dalam itu terpancar begitu luar biasa, sehingga kamu awet muda, sehingga kamu bawaannya happy, sehingga kamu lebih sehat, dan orang-orang bisa merasakan kamu ini perempuan yang baik. Auramu itu loh luar biasa. Jadi bersyukur itu kriteria calon istri idaman. Nah, kemudian yang kelima adalah dewasa. Minta maaf ya teman-teman cewek, berumur 40, 50, 60 dan seterusnya tidak menjamin dewasa. Banyak kok kalau kita lihat di sekitar kita, atau tetangga kita, teman kita, keluarga kita udah berumur tapi tingkah laku kayak anak kecil. Gak bisa mengontrol emosi, egois luar biasa, ngambekan, gak ada tanggung jawab, gak ada komitmen. Banyak kan di sekitar kita yang begitu. Namun percayalah, rata-rata pria menginginkan wanita yang dewasa menjadi istrinya. Sebab dia tahu dibutuhkan wanita yang bertanggung jawab, yang berintegritas, yang berkomitmen, respon dan cara pandang yang benar. Sehingga dalam menghadapi masalah apapun bisa diselesaikan bersama-sama dengan baik. Karena dalam menikah akan ada tantangan, akan ada masalah. Kalau nggak dewasa, waduh, masalah yang ada tambah besar, tambah lagi masalah baru. Tapi kalau dewasa bisa diselesaikan bersama-sama dengan luar biasa. Bisa diajak diskusi dengan baik, bisa bertukar pikiran, bisa memberikan solusi, bahkan bisa mengambil keputusan dengan sangat baik. Teman-teman cewek, kamu dewasa apa enggak? Coba komen di kolom komentar. Itu yang kelima. Yang keenam adalah wanita yang bijaksana. Jadi wanita yang bijaksana, siapa yang tidak menginginkannya? Rata-rata pria pengen punya calon istri yang bijaksana. Karena bijaksana ini akan menolong kita dalam segala lini kehidupan. Masalah apapun, ya, tekanan apapun, kita butuh ide-ide yang luar biasa, butuh masukan-masukan yang luar biasa, dan itu datang dari orang-orang yang bijaksana. Sehingga kehadiranmu itu akan menolong banyak hal. Nah, untuk menjadi bijaksana tentunya belajar dari kesalahan orang lain, dari kesalahan diri sendiri. Belajar di dalam sekolah kehidupan. Nah, itu yang keenam. Dan yang terakhir, kriteria calon istri idaman. Maka yang terakhir adalah istri yang suka berdoa. Apapun agamamu, teman-teman cewek, apapun kepercayaan yang kamu anut, kalau kamu suka berdoa, itu powerful banget. Tentunya berdoa ke Tuhan ya. Nah, itu powerful banget. Selain kamu direstui, ya, diridhoi, bahkan disertai oleh Tuhan, itu juga menjadi daya tarik. Orang-orang respect sama kamu, orang-orang senang sama kamu. Bahkan Tuhan akan menolong banyak hal, sebab kamu mengandalkan Tuhan.
Dan ini akan membuat kamu terpancar begitu luar biasa, ya, terpancar aura yang baik, terpancar inner beauty-mu, dan banyak hal. Nah, teman-teman cewek, dari 7 kriteria ini, kamu punya berapa? Semakin banyak kamu punya, makin the best. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. God bless you.